Ayo Mas Nasar dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang rencana kita masuk jam berapa tadi? Jam 2. Ini ternyata jam 2 lewat 2. Satu. Ya. Alhamdulillah telatnya banyak. Berarti makin sedikit waktu saya kan. Oke, sekarang sesuai dengan rencana kita akan adakan langsung tanya jawab aja ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah masing-masing. Untuk pertanyaan hari ini saya cut untuk pertanyaan P3K. Jadi tidak usah tanya tentang P3K. Kita bahas tentang validasi GTK saja. Ya, apakah itu tentang tunjangan? Apakah itu tentang apa istilah tunjangan? Ya, yang lain lah yang berkaitan dengan data guru. Bagi yang ingin bertanya, silahkan karena nggak ada moderatornya. Jadi kita langsung tanya jawab gitu aja. Ya, monggo silakan siapa yang punya masalah. Ya silakan. Ini yang orang aktif sekarang berarti orang-orang yang bermasalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil duduk jadi kelihatan. Gitu ya. Nah, di situ ya kelihatan. Oke, silakan. Terkait yang tadi Pak yang pas waktu mau klarifikasi, sengaja saya serang ya, supaya tidak salah lupa. Jadi yang pertanyaan gini Pak, dulu kan waktu pembukaan ada inflasi kita yang guru di honorer di negeri sempat muncul tuh, ya. Tapi yang swasta kemana-mana aja tuh, maksudnya kenapa kok bisa yang negeri tidak terakomodir gitu Pak? Maksudnya apa kok kita masa guru-guru yang di negeri kok begini amat ya gitu Pak? Oke. Kasihnya gitu. Kenapa ya? Ya, jadi yang di honor di negeri kenapa jadi susah gitu ya? Baik, pertanyaan saya adalah satu, in-passing yang boleh ikut in-passing yang bagaimana? Yang pertama, orang yang ikut in-passing adalah guru yang diangkat resmi sesuai dengan kewenangan di sekolahnya masing-masing. Yang pertama, dia harus guru tetap. Guru tetap ya, itu yang mengangkat siapa? Yayasan. Semua guru yayasan pasti memiliki SK pengangkatan dari yayasan. Benar nggak? Makanya mudah mereka. Kenapa? Karena ya memang sesuai rule-nya. Bahwa kalau dia mengajar di yayasan harus ada SK ketua yayasan. Dan guru yang sudah bersertifikat pendidik di swasta pasti ada SK kepala yayasan. Pengangkatannya pasti ada. Kalaupun tidak ada, pasti dibuatkan sama kepala yayasan. Kenapa? Karena dengan adanya in-passing, si gurunya akan terbantu. Gajinya jadi lebih besar kan? Pendapatannya. Untuk yayasan. Kenapa mereka jadi mudah? Ya karena itu. Karena SK pengangkatannya jelas. Nah, kalau di sekolah negeri, siapa yang mengangkat guru di sekolah negeri? Siapa yang mengangkat guru honor di sekolah negeri? Siapa yang mengangkat? Kepala sekolah. Enggak, yang benar sekarang yang ngangkat siapa? Kepala sekolah atau kepala dinas? Enggak, saya tidak menanya seharusnya. Realnya, Bapak Ibu sekalian diangkat itu oleh siapa? Kepala sekolah. Sekarang, kepala sekolah itu secara kepegawaian punya kewenangan nggak untuk mengangkat? Kan nggak punya. Di sekolah negeri nggak punya kepala sekolah itu kewenangan untuk mengangkat seorang pegawai, baik guru maupun tata usaha. Itu nggak bisa. Nah, minimal yang mengangkat itu harusnya untuk guru tetap yang diangkat tetap ya, yang diakui untuk ini adalah oleh kepala daerah atau dinas pendidikan atas nama kepala daerah, banyak gitu ya atas nama. Nah, selain itu juga untuk di sekolah negeri ini kan juga terkait juga dengan aturan-aturan yang lain. Ingat nggak kalau ada
apa namanya, aturan yang tidak boleh mengangkat pegawai. Ada nggak tuh? Ya kan? Jadi dinas apa, pemerintah daerah tidak boleh mengangkat pegawai. Ya, memorandum apa namanya itu? Apa saya lupa namanya itu ya. Pokoknya itu ada tahun berapa, dari 2014 kan? 2015. 2005. Itu dari tahun 2005 berarti. Yang tidak ada pengangkatan. Nah, tiba-tiba di sekolah kok banyak guru honor gitu yang mengajukan ke Inpasing misalnya, ya. Maka diceklah SK-nya, siapa yang mengeluarkan? Kalau yang mengeluarkan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah itu tadi dia sudah melanggar memorandum, ya memorandum namanya ya, dari Menpan waktu itu ya, Menpan atau dari BKN, pokoknya dari instansi ya yang tidak boleh pemerintah daerah tidak boleh mengangkat. Nah, sementara kewenangan yang boleh mengangkat guru itu di sekolah negeri adalah pemerintah daerah. Itu yang akhirnya menjadi tidak bisa keluar Inpasingnya pada saat itu ya. Tapi sebelumnya ada, ya sebelumnya memang pernah ada yang guru-guru yang diangkat ya udah lama sebelum adanya memorandum, ya bisa kan, memang dia diangkatnya sudah lama. Itu di situ sudah lama. Makanya bisa dia lolos Inpasingnya. Banyak kok di sekolah negeri yang lolos Inpasing. Ya, banyak. Karena memang dia sudah diangkat sebelum ada memorandum tersebut. Itu kan kalau memang sudah diangkat, dia kan bisa lanjut. Itu tetap diakui ininya. Jadi terkendala dengan SK pengangkatan pada umumnya sih begitu, Mas. Ya. Oke. Itu untuk yang sekolah negeri kok kelihatannya susah banget sih gitu ya. Tapi kan sekarang akhirnya sekolah negeri, yang honor sekolah negeri juga istimewa, tidak Inpasing lagi, tapi langsung diangkat. Nggak langsung ding. Ya, dites untuk diangkat. Iya kan? Dites untuk diangkat dengan afirmasi macam-macam kan sekarang. Nah, itu di sekolah negeri. Yang sekolah swasta ya gantian, susah sekarang, lebih sulit gitu dibandingkan dengan yang honor negeri, walaupun sama-sama tes kan waktu Inpasing juga sama-sama dicek juga. Ya yang udah lama juga ngajar di sekolah negeri, guru honor sekolah negeri kan dicek juga datanya. Yang swasta juga cek juga, tapi swasta kan lebih mudah daripada yang negeri. Nah, sekarang begitu giliran yang P3K ya yang mudah swasta yang sekolah negeri, karena dia memang di sana sudah lebih lama. Kurang lebih kan begitu, ya. Itu Mas kira-kira. Ya. Itu sebenarnya pertanyaan retorika. Cuma untuk memuaskan diri sendiri atau memuaskan orang lain, kenapa sulit gitu kan? Bukan mencari bagaimana biar bisa Inpasing besok kan? Karena memang masih ditutup ya. Jadi Inpasing, kalau masih ada yang nanya kapan Inpasing dibuka, saya belum tahu. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kapan Inpasing dibuka, jawaban saya belum tahu. Jadi belum ada sampai saat ini instruksi untuk penilaian Inpasing baru. Kalau ada yang nanya, apakah golongan bisa berubah pada Inpasing? Harusnya tidak. Apakah masa kerja akan berubah pada Inpasing? Harusnya tidak. Karena di dalam PNS pun untuk penghitungan masa kerja itu akan dikeluarkan SK baru, namanya SK KGB. Benar ya? Aturan main KGB sudah jelas. Aturan main untuk KGB Inpasing belum ada. KGB non PNS belum ada. Oleh karena itu belum ada istilah perubahan masa kerja dan perubahan golongan di Inpasing. Jadi masih tetap sesuai dengan SK. Walaupun di SK KP 10 Inpasingnya sampai sekarang, kalau dulu baru 2 ya sampai sekarang 2 tahun, walaupun harusnya sudah 12 tahun. Karena artinya belum ada. Ya. Oke. Ya gitu Mas. Ya, kalau tidak puas silakan cari kepuasan di tempat yang lain. Masih yang lain? Ya, silakan. Ke depan ini. Sesuai dengan kesepakatan ke depan, nggak usah dikasih mic. Jangan ambil sendiri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kok nggak kelihatan? Enggak, ininya bentuknya kayak gini, memang begini. Oke. Saya mau menjawab dari SNKS Kepanikan. Yang saya tanyakan terkait dengan SNKPK Pak ya.
itu mata pelajaran IPAS. Saya ada 4 orang belum valid, Pak. Ya. Terus yang 2 orang itu dia ahli ganda. Pertama dari jurusan kuliner ya, jasa boga. Yang kedua pemasaran. Itu yang kebaca cuma pemasaran sama kulinernya aja. IPAS-nya tidak terbaca. Terus yang ketiga banyak ini guru yang ikut PPG Mandiri itu di Dapur sudah diikutkan, tapi di UGTK tidak masuk sertifikasinya gitu. Apakah menunggu NRW dulu atau gimana? Baik, sebentar, jangan duduk dulu. Sampai saya selesai jawab ya. Jadi kalau saya selesainya 2 jam ya 2 jam diri. Baik, ini karena pertanyaannya banyak. Kalau pertanyaan 1 kan langsung ya. Ini karena pertanyaannya banyak. Yang pertama apa tadi saya lupa? SMKPK IPAS ya, masih belum masih belum valid yang IPAS-nya. Ya, yang SMAPK ini tidak hanya SMKPK, sebenarnya IPAS itu juga ada di SMA ya. SMA Penggerak. Nah, itu juga masih belum masuk juga ya. Oke. Nah, untuk yang SMAPK, yang pelajaran IPAS dan pelajaran Pancasila, penguatan Pancasila ya. Proyek. Oke, itu dia. Ya. Nah, itu sampai mungkin belum valid saat ini karena memang kemarin masih dihitung tentang bagaimana menghitung beban kerjanya. Menghitung beban kerja guru yang ada di di mapel tersebut ya. Nah, itu belum tuntas kemarin sehingga belum masuk dalam penghitungan validasi ya. Tapi kan untuk yang mapel-mapel yang lain di SMAPK yang bukan mapel baru ya, itu kan sebenarnya sudah banyak yang valid ya. Apalagi yang adaptif kan. Yang adaptif rata-rata sudah valid, yang ini belum karena dia memang mapel baru dan pengkodean linearitasnya yang belum masuk karena kita sedang melakukan penghitungan bagaimana menghitung beban kerjanya, sehingga kalau ada sekolah kecil yang gurunya cuma satu-satunya itu bisa kehitung untuk bisa validnya itu kan. Nah, kalau ternyata beban kerja belum kehitung, nanti kan orang-orang yang memang mengajar cuma satu-satunya di sana itu jadi sulit untuk bisa valid kalau belum bisa kehitung beban kerjanya, kebutuhan gurunya berapa, karena dari beban kerja itu kan bisa kita hitung berapa butuh guru untuk mapel tersebut di sekolah tersebut, gitu kan. Nah, kalau ternyata masih belum bisa kehitung kan jadi susah kita memperkirakan kebutuhan gurunya. Itu untuk IPAS dan profil Pancasila. Ya? Iya, sama. Betul, yang baru-baru. Termasuk mata pelajaran yang dulu pernah hilang sekarang ada lagi. Di SMAPK ada kan? Mata pelajaran yang dulu pernah hilang, tapi sekarang nongol lagi. Entah mata pelajaran apa, seni apa ya kemarin tuh. Itu mungkin cuma di jurusan seni ya. Dan di Tangerang kayaknya nggak ada SMK seni ya. Ada, itu cuma SMK tertentu kan. Dulu pernah hilang tapi dia ada lagi. Keluar lagi mapelnya. Nah, itu yang sedang dilakukan proses trial and errornya. Jadi harapan nanti setelah dimasukin di validasi keluar errornya sedikit, jadi jangan terlalu banyak. Error pasti ada, ya pasti ada karena tidak pernah bisa sempurna 100% gitu ya. Tapi minimal kita kurangi errornya gitu ya. Itu yang kemarin masih banyak error, makanya belum implementasi. Nah, seharusnya untuk proses validasi berikutnya ini sudah mulai kehitung karena kemarin belum finish ya, nah istilahnya sudah dimasukkan sistem validasinya, jadi mungkin nunggu proses validasi yang sekarang ya. Dan mudah-mudahan sih segera karena target kita sebelum akhir November ini mapel-mapel baru yang ada di Penggerak dan SMKPK ini bisa clear ya. Targetnya nih akhir November harus clear ya. Oke, itu untuk yang IPAS. Belum Mas, ini aja belum selesai udah nama aja. Sabar, ini belum beres nih. Ya, sabar ya. Oke, itu untuk yang IPAS ya. Nah, untuk yang kedua apa tadi?
Lupa kan yang nanya? Guru yang apa? Sertifikasi mandiri, Pak. Oke, guru yang sertifikasi mandiri berarti prajabatan ya. Prajabatan. Kapan prajabatannya? Tahun kemarin 2020, Pak. 2020. Prajabatan di 2020. Jadi dia CPNS langsung kan langsung di Mata, Pak. Di Banten langsung di Banten. Oh iya, dia langsung diklat PPG ya, karena wajib ya. Udah punya NUPTK? Udah punya, Pak. Udah punya mereka. Udah keluar energi? Energinya belum keluar, Pak. Belum keluar. Kalau belum keluar energi, pengen? Nah, kalau belum keluar energi, berarti nunggu energinya. Lulusnya tahun berapa? 2020, Pak. 2020. 2020. Yang prajabatan ya, bukan yang dalam jabatan ya. Nah, kalau itu harusnya dimasukkan ke dalam sistem Dapodiknya. Pertama, jadi entrikan nomor peserta dan segala macamnya sesuai dengan yang ada di sertifikat pendidik. Kalau lewat itu ternyata dalam 1 bulan atau 2 bulan belum ada hasil di KSG, nah pada proses Pak melampirkan NUPTK nggak? Itu telat, Pak, dapat NUPTK-nya. Itu dia. Telat itu biasanya. Ya? Maka, iya. Jadi nah itu dia, itu yang bikin lama. Jadi penyandingannya. Jadi kalau yang seperti itu, operator KSG di Banten, siapa operator KSG-nya? Nggak tahu saya. Dulu si Dona ya, kalau tahu sekarang nggak tahu saya sekarang siapa. Oke. Nah nanti minta ke beliau cekkan datanya di KSG ada nggak? Kalau tidak ada, maka lakukan pengajuan energi. Jadi untuk diajukan energinya di aplikasi KSG, nah scan sertifikat pendidiknya, scan asli ya, jangan fotokopi yang di-scan. Ya, fotokopi walaupun dilegalisir, itu tetap fotokopian sifatnya. Ya. Nah, maka yang asli di-scan, lalu masukkan ke upload ke aplikasi KSG-nya. Jadi ada beberapa lah yang di-upload, mungkin tidak hanya sertifikat untuk menyandingkan yang dia entry sekarang kan sudah ada NUPTK-nya ke sini. Ya. Maka kan dia akan masukkan juga dengan NUPTK-nya. Itu akan lebih mudah mendeteksi ini punya siapa. Ketimbang kalau dia ngikut dulu belum pakai NUPTK, itu kan ID-nya nggak ada di Dapodik. Nggak ada sama sekali gitu. Itu tidak terkait sistem Dapodik. Tidak sama sekali kalau yang prajabatan. Beda dengan yang dalam jabatan. Kalau yang dalam jabatan kan base datanya dari Dapodik kan. Jadi pada saat dia lulus, dia langsung connect ke Dapodik, ketemu gitu. Nah, makanya gampang terbitnya. Nah, yang tidak, yang bukan dalam jabatan, pertama kan suruhnya dientrikan di ini. Yang kedua, ajukan kalau lewat KSG gitu. Nah, kalau ternyata diajukan masih belum keluar juga dalam waktu 2 bulan masih belum keluar, ya ini batas-batas ininya ya toleransinya. Kalau 2 bulan masih belum bisa diajukan, maka cross check datanya ke LPTK, di mana dia ngikutnya dulu. LPTK mana? Jangan-jangan dia datanya nggak dimasukin ke database, ya kan? Nah kalau dia tidak dimasukkan datanya ke dalam database, ya nggak bakal ketemu, nggak bakal bisa keluar itu. Gitu. Ya, gitu. Untuk yang ini, Mas bukan itu, Mas bukan. Oh bukan, orang lain. Oke, sip. Yang lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan banget ngomong ya. Padahal orangnya gagah perkasa gini. Soalnya kalau kencing banget kan. Aslinya. Hai. Sambil gini nggak? Oke lanjut. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan. Ada lama mungkin pengajar yang pertama dengan P3K yang sudah valid. P3K sudah valid 3 TK. Dia sertifikasi maksudnya. Dan tahun 2019 dia dapat P3K. Oh, udah diangkat P3K ya?
Ini bukan pertanyaan P3K baru ya, karena kita close kalau yang baru ya. Ini masih sertifikasi. Saya baru bilang, saya tidak mau jawab gitu. Semester 1 cair. Semester 2 tidak cair, semester 3 bahkan hilang di realisasi pembayarannya. Yang tadinya ada tanggal realisasi pembayaran itu malah dilakukan sekarang. Jadi realisasi pembayarannya hanya ada di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, ini saya juga tanyakan juga di provinsi. Kenapa bisa terjadi? Karena di provinsi lain sudah cair. Begitu juga terjadi di sekolah-sekolah lain di provinsi Banten, Pak. Cair ini dulu. Ini cairnya info GTK-nya atau info di bank? Informasi dari guru ke guru katanya. Dari guru ke guru. Jadi dia belum pernah cek ke banknya. Belum. Kalau gitu minta nomor rekeningnya, cek, ambil ya. Oke. Itu Pak satu. Jadi P3K. Langsung aja lah pertanyaannya, langsung saya jawab, tak lupa lagi. Jadi untuk yang P3K itu yang ini semester atau TW? TW kali ya? TW 1, TW 2, TW 3 ya? 2 belum. TW 1 itu kan Januari sampai Maret, udah kan? Ya. Oke, 2 yang belum cair. Harusnya sih kalau yang di TW 1 cair, TW 2 pasti cair. Karena itu satu kesatuan. Biasanya ya, karena setahu saya kemarin P3K juga agak telat. Mungkin karena dibayar di akhir-akhir semester kemarin, bisa jadi belum masuk ke dalam info GTK. Info GTK-nya mungkin belum masuk. Tapi tidak ada salahnya cek di banknya. Ya kan ke TW1 udah ada rekeningnya tuh. Ya kan? Yang hasil realisasi ya. Coba dicek di sana, masuk lagi enggak yang ininya. Kadang-kadang kita tuh hilap. Karena pada saat kita ngambil, itu kita lupa. Kalau kita ke bank, kalau proses ngambil itu kita lupa. Gitu loh. Ya. Terus pada saat kita lihat rekening kosong, kok kosong? Gitu kok nggak ada uang saya. Harusnya kan saya nggak tahunya begitu kita hitung, itu harus sebenarnya udah dibayar. Ini banyak yang mengeluh ke Kemdikbud yang seperti itu. Makanya cara ngeceknya bagaimana? Cek rekening koran. Dari mulai bulan, jangan Januari lah. Kalau Januari kan belum dibayar. Februari belum dibayar. Ya kan? SPM itu tanggal berapa itu? Ya, misalnya SPM Maret. Nah, cek rekening koran dari Maret sampai Juni. Untuk ngecek yang semester 1. Ya kalau enggak, cek aja dari Maret sampai sekarang. Sampai bulan apa sekarang nih? November. Cek rekening korannya. Ya, cek rekening korannya. Nah, jangan-jangan sudah ada transfer yang kita hilap, ya, pernah kita pakai. Karena saya juga bingung, kadang-kadang suka bingung. Kalau saya sendiri ya, kalau pegang rekening tuh, pegang uang kan sekarang pakai HP, ya kan? Begitu ngecek kok saldo saya kosong, masalah kemarin masih 100 juta gitu. Kemana gitu kan? Nah itu sering gitu lah, ya, itu sering gitu, ya. Nggak taunya diam-diam. Nah, belanja, ya kan itu nggak kerasa loh, ya kan belanja online itu nggak kerasa, tahu-tahu rekening kosong aja, ya. Nah itu saya juga sering begitu, makanya saran saya cek rekening korannya kalau untuk proses pembayaran, itu ya. Jadi saya sih yang TW1, TW2 itu udah dibayarkan. Kalau yang TW3 ya kan ada yang ASK-nya aja mungkin belum terbit kan. Oke, mungkin ada juga yang SK-nya belum terbit. Kalau sudah terbit ya terbit juga baru kan, belum ke proses kan, bisa jadi begitu ya. Jadi itu dicek yang TW1, TW2 aja dulu, cek rekening korannya. Kalau sudah ada, kemungkinan TW3 tinggal menunggu SK dan nanti dicek lagi di bulan Desember akhir atau Januari ya. Nah, kalau memang tidak ada pembayaran tapi ada SKTP, pasti ada carry over. Kalau sudah ada SKTP ya, belum ada pembayaran pasti ada carry over. Ya, tunggu aja. Ya tunggu sambil berdoa lah. Ya, jadi dicek-cek dulu. Jadi ya. Tapi jangan tunggu diam juga. Kalau nggak diam juga nggak tahu nanti tiba-tiba udah keluar malah habis sama administrasi. Ya kan? Dicek juga. Ya. Oke.
Yang kedua Pak, di info GTK itu kan kalau honorer kemarin Desember Januari Februari itu kan ada informasi untuk verbal jasa. Honorer ya? Oke. Nah, sekarang saya tidak lihat di PNS pada waktu itu. Nah, sekarang setelah P3K sudah selesai, P3K, nah kemudian di info GTK itu muncul. Anda belum verbal. Anda belum melakukan verbal. Itu wajib atau tidak sebetulnya? Kemarin saya tanya ke bagian Dapodik, katanya ya harus diisi juga. Cuma fungsinya apa? Belum tahu juga. Begini, ini sama dengan tolong kamu lakukan perpal PTK. Dulu kita selalu menggaungkan dari tahun 2015-2016 lakukan perpal PTK, perbaiki data di perpal PTK, begitu kan? Lalu perpal NIK gitu kan? Tapi kan NIK-nya diisinya 000 terus. Ya, terus nggak valid nih, dicuekin aja kan? Begitu daftar P3K kemarin akhirnya nggak bisa. Pada saat itu kepikir nggak orang bahwa itu akan digunakan untuk P3K? Enggak. Tapi ada dampaknya enggak? Ada. Sangat ya. Kurang lebih begitu Mas. Jadi sesuatu data yang dimintakan untuk dilakukan isiannya harus divalidasinya pasti suatu saat akan digunakan. Contoh misalnya untuk yang perpal ijazah. Sekarang kalau ada orang sertifikat pendidiknya tidak linier dengan ijazah dengan mata pelajaran yang diajarkan, dia bisa dapat tunjangan enggak? Guru matematika ngajar fisika, boleh enggak? Sertifikatnya fisika, sertifikatnya matematika, ngajar fisika, boleh enggak? Enggak linear kan? Tapi dia punya ijazah fisika, boleh enggak? Boleh. Tapi bisa langsung terbit enggak SKTP-nya? Enggak. Kenapa enggak? Karena kita tidak membaca data ijazah. Kenapa? Karena kita belum tahu ijazah yang dia di Dapodik itu valid atau tidak. Orang melakukan perpal aja banyak yang bohong. Perpal ijazah yang dilakukan P3 kemarin itu banyak yang salah. Orang diminta S1 dia perpal S4. Kan nggak bakal valid. Yang diminta S1 atau D4, yang dia perpal S2, ya kan nggak valid, gitu loh. Itu nggak bisa gitu. Nah itu makanya sekarang kita minta nih guru-guru yang lain yang honorer memperpal ijazahnya juga, termasuk PNS. Apa manfaatnya? Ya lakukan aja dulu kalau nggak berat, kalau terlalu berat ya nggak usah. Tapi besok jangan nangis-nangis kalau tiba-tiba datanya dipakai. Kan gitu. Sama seperti perpal dulu. Lalu kamu ini ya perpal nggak? Perpal juga Dapodik. Terhalang nggak kalau dia nggak perpal sinkron sampai saat ini? Enggak kan? Cuma statusnya di perpal PTK tidak, belum perpal. Tapi Dapodik tidak masalah kan? Nah, dia masalah nanti pada saat P3K kemarin, itu yang honorer. Yang PNS masih aman-aman aja kan. Suatu saat begitu NIK-nya harus disandingkan, jangan nangis kalau nanti tiba-tiba jadi bermasalah. Iya kan? Pasti ya, saya yakin banyak juga yang PNS belum melakukan perpal PTK. Bagaimana kalau kita lakukan cross check itu ke BKN dengan NIK? NIP-nya ada. NIP-nya sudah masuk nih misalnya. Tapi kita di cross check ke NIK ternyata nggak cocok, bukan punya dia, gimana? Kan harus diperpal juga berarti. Nah yang PNS. Iya kan? Karena kan kita sekarang sudah mulai menggunakan satu data nih. Ya. Jadi mulai dari Dukcapil, data kepegawaian di BKN, ya. Terus data kita guru pengajar di di Dapodik, ya. Ini kan udah ada nih. Nah nanti siapa tahu masuk kesejahteraan sosial masuknya di situ juga. Iya kan? Ke depan mungkin nggak? Mungkin. Walaupun mungkin saya sudah tidak memegang Dapodik lagi. Tapi kan mungkin. Lalu yang masih muda-muda kan? Iya nggak? Nah, tapi itu harus dilakukan perpal itu. Nah, wajib tidak? Ya tidak ada yang mewajibkan. Itu juga dengan dibilang wajib kok. Iya kan? Tapi tidak ada salahnya.
Kalau bisa perpalnya lewat perpal API, kan tidak repot sebenarnya. Lakukan aja. Tapi kalau memang dia tidak bisa melakukan perpal API karena universitas perguruan tingginya sudah tutup, ya, karena tidak mampu bersaing, tutup misalnya, ya udah nggak usah perpal dulu. Ya, tapi nanti siap-siap kalau memang data itu akan digunakan. Tapi repotnya nanti, nggak sekarang gitu. Nah, kalau memang ternyata bisa pakai API, berarti kan datanya ada nih, terutama untuk guru-guru yang baru nih, atau lulusan-lulusan yang 2010 ke sini, ya 2010 ke sini kan rata-rata datanya ada tuh di PDDikti kan, bisa pakai API ya, perpala, tambah susah, gitu ya. Gitu. Oke. Yang ketiga, guru dia memiliki sertifikasi, tetapi dia dapat sertifikasi 2 kali itu bukan dari program keahlian ganda. Ya, tapi 2 kali, memang 2 kali ikut program. Ya, 2 kali. Yang pertama portofolio tahun 2008, dia ikut lagi tahun 2010. Portofolio itu dia dulu waktu itu kewirausahaan, karena sebelum itu udah ikut aja dulu yang penting makan. Kan? Ya. Nah, 2010 sesuai dengan ijazahnya, yaitu produktif OTKP. Nah, di si PTK-nya sendiri pengennya yang digunakan itu yang bersertifikasi OTKP. Tetapi sampai saat ini beberapa kali saya coba masukkan mata pelajaran OTKP itu tidak masuk, Pak. Tidak linear. Tidak linear. Yang linear itu adalah kewirausahaannya sampai saat ini. Tapi terbit nggak SKTP-nya? Ya? SKTP-nya terbit nggak? Terbit karena kan saya masukkan kewirausahaan, Pak. Ngajarnya apa? Ngajarnya ya OTKP. Sama nggak dengan kewirausahaan? Enggak. Selamat. Selamat. Anda sudah membohong. Ya, tadi itu, Pak. Ada waktu kepala sekolah, Pak. Berapa yang PTK-nya? Berapa yang PTK-nya? PTK-nya, Pak? Iya. Bisa. Ya, oke. Ambil. Jadi kalau mau bertempur bawa senjata. Ya, siap. Nanti balik lagi situ. Nggak kelihatan namanya yang ngadu nanti. Ya, yang mau nanya data, siapkan senjatanya. Ya, minimal NUPTK. Kalau nggak punya NUPTK, apa ya? Hah? NIP? Enggak, saya nggak terima NIP. Susah login IPO GTK pakai NIP. NIP apalagi susah. User ID dan passwordnya lah. 3048 7446 7446 4820 00 03. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke. Ntar saya share screen dulu biar kelihatan ya. Nggak apa-apa ya share ya? Boleh. Artinya kalaupun mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan oleh Pak Nazar, artinya yang OTKP itu bisa linear dengan sertifikasi OTKP. Saya bersyukur, Pak, ya, sehingga saya sendiri tidak harus ngoprek-ngoprek ke kewirausahaan seperti itu. Ini ya? Iya betul, Pak. Ganteng aja orangnya. Ini udah valid dah. Udah valid. Oh iya. Oh iya. Waktu kepala sekolah, Pak, repot terus. Oke, bentar. Kita lihat. Kita lihat di sini. Seri pertama 331. Oke, seri keduanya masih belum. Seri keduanya masih belum masuk. Nah, kalau ada seri kedua belum masuk, di sini belum keluar. Ini kan belum keluar berarti ya. Di sini harusnya kan ada 2 nih. Di sini masih ada 1, tapi cuma 2 ya maksimum ya, nggak boleh 3 ya. Kalau 3 pasti salah satu akan keluar. Nah, terus di sini ada 2, harusnya ada 2, tapi ini belum keluar. Maka bawa serdik yang belum keluar, lakukan ke operator KSG lagi. Operator KSG untuk serdik kedua tuh masuknya ke Perpal kalau nggak salah. Ke Perpal tuh pengajuan serdik kedua. Itu ada pengajuannya. Kalau nggak salah di Perpal Energi dah. Di Perpal Energi, pokoknya menunya saya lupa lah, yang pasti ada di aplikasi KSG.
Ya, kalau nggak salah sih Perpal Energi ya. Iya, ke provinsi berarti. Siapa tadi operatornya? Ah iya itulah kurang lebih. Ada beberapa itu dibagi Pak. Kalau di provinsi dibagi per wilayah. Enggak, provinsi. Oh masuk penanggung jawabnya. Tapi tetap datang ke provinsi kan? Bukannya cabang dinas kan? Oh bukannya oke. Kalau masalah kewenangan monggolah. Itu aturan dinas. Di KSG-nya, di KSG. Bukan Simtun, bukan. Itu KSG. Ada. Ya, di KSG-nya. Daerah mana? Tangerang ya? Mas? Kota Serang. Dekat banget. Saya kalau Toyib bisa. Enggak, bukan ke Toyib itu, bukan ke Toyib ya. Bukan ke Toyib, beda ini ya. Karena jenjangnya kalau Toyib itu di dinas. Kabupaten Kota Serang ya. Nah, kalau ini kan harusnya di provinsi, ya. Jadi bisa kayak itu. Main ke rumah aja kan? Nggak bisa, sama saya nggak bisa, ya. Mau main ke saya 100 kali pun tetap nggak bisa. Karena itu emang kewenangannya ada di KSG. Karena kenapa saya katakan saya nggak bisa? Saya nggak bisa akses untuk aplikasi KSG. Saya cuma bisa menerima datanya, data hasil olahan di KSG, saya dapat. Tapi kalau untuk ngoprek nggak bisa. Itu saya juga punya keterbatasan di sana. Gitu ya. Jadi saya cuma istilahnya read only. Cuma read only saja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa eksekusi. Termasuk kalau ada orang salah di Dapodik minta diperbaiki di GTK. Bisa nggak? Bisa. Tapi betulnya cuma 1 hari gitu. Saya bisa perbaiki. Keluar di info GTK ya 1 hari itu. Besok ya hilang lagi karena ketimpa. Ya, ketimpa lagi dari mana? Karena ada di lokal masing-masing kan. Itu sama. Jadi KSG ya nanti ada keundangannya di KSG lagi, di aplikasinya KSG. Ya, jadi yang bisa ngedit itu di operator dinas masing-masing. Tapi aplikasinya KSG, jangan salah. Kalau memperbaiki Serdik datangnya ke operator tunjangan mungkin bingung. Kalau yang bukan agen ganda ya. Tapi kalau yang operator tunjangan bisa ganda dengan kakak adik, bisa ganda dengan KSG, bisa macam-macam gitu. Ya, operator di dinas pendidikan itu. Tapi ini tapi banyak juga daerah yang satu aplikasi satu operator. Nah, karena itu kalau yang satu aplikasi satu operator, pada saat kita datang ke Simtun untuk memperbaiki energi pasti nggak bisa. Atau sebaliknya, kalau untuk memperbaiki SK, pengajuan SK, verifikasi dinas itu kan berarti harus verifikasi, ya kan? Datangnya ke KSG itu juga nggak bakal bisa masuk, atau datangnya ke kakak datadik ya nggak bakal bisa juga, karena itu yang bisa melakukan cuma operator tunjangan. Jadi itu yang bisa yang harus dilakukan. Jadi bawa saja serdiknya, dua-duanya aja bawa, ya, bahwa saya sudah punya 2 sertifikat pendidik, tapi di di info GTK-nya masih tercatat 1, tinggal cek di KSG-nya dia punya berapa, gitu ya. Nah kalau dia punya 2 harusnya di sini pun keluar 2 nih. Sertifikat pendidiknya di sini harusnya keluar 2. Ini. Ya. Ini pun harusnya keluar 2. Jadi ada ini juga ini 322 ya. Kodenya masih bukan 311. Di KSG aja masih salah nih. Ini 322 kan? 322 itu mata pelajaran yang harus dikonversi. Ini kan 331 kan? Ini 331 nih. Ya, tapi yang di sininya ini masih 332. Nah, ini aja masih harusnya diperbaiki di KSG. Ya. Di KSG-nya masih salah nih. Jadi harusnya segera diperbaiki. Ya. Oke. Masih ada yang ketiga? Yang keempat? Ada. Ya udah. Ayo. Titipan dari teman. Ya. Nanti saya titip jawab ya. Karena Mas ngajar di GTK mudah-mudahan bisa jawab. Apa nih? Dengan si PKB. Data kami di Dapodik sudah diperbaiki. Tapi kemudian di SIM PKB tidak berubah-ubah gitu Pak. Contoh misalkan tanggal lahirnya atau tempat lahirnya seperti itu. Nah ini kami bertanya ke Dapodik nggak bisa jawab, ke Pusdatin juga bisa jawab. Ya, memang masih nggak bisa jawab. Di GTK masih nggak bisa jawab. Kalau SIM PKB datanya itu memang ngambil data dari Dapodik, tapi bukan server Dapodik.
data Dapodik yang ada di server GTK. Mereka full akses ke servernya GTK di database Dapodik. Ya, masalah update-nya saya kurang tahu, mereka ngupdate beberapa lama sekali. Ya, nah yang pasti, yang status awalnya dia harus tercatat koneksi dengan Dapodik. Kalau di situ ada tulisannya tidak terkoneksi dengan Dapodik, itu berarti dia tidak ditemukan di Dapodik. Ya, nah, itu wajib tuh. Jadi harus terkoneksi dengan Dapodik. Nah, yang kedua, dipastikan bahwa dia cuma punya satu nomor UKG itu, nomor UKG-nya ya, itu wajib cuma punya satu. Kalau dia punya dua, bisa jadi yang diupdate itu yang satunya gitu loh. Karena PTK ID-nya samanya dengan yang satunya, bukan yang itu gitu. Nah itu harus ini. Nah yang ketiga, kewenangan orang dinas pendidikan lebih besar dibanding saya untuk akses SIM PKB. Karena kalau saya SIM PKB, terus terang aja database-nya aja nggak tahu ada di mana. Kalau saya, karena saya memang tidak menangani SIM PKB. Nah, terus aplikasinya juga tidak. Jadi karena bukan admin. Cuma saya karena wilayah kerjanya masih wilayah kerja GTK, ya minimal saya pernah dengar aja gitu loh ya. Yang saya dengar ya begitu gitu ya. Yang pertama nomor UKG nggak boleh ganda. Nggak boleh ganda. Kalau ganda ya otomatis dia akan ngupdate ke salah satu nomor saja kan. Gitu. Dan yang kedua tadi ya nanti bisa cek ke admin SIM PKB kan di Dinas Pendidikan kan ada tuh admin SIM PKB-nya. Ya, semua ada loh. Kalau nggak salah koordinator GMP ya? Ya, MGMP kan? Nah, itu kan adminnya tuh. Coba minta dicek sana. Di sini saya ada grup Telegram tentang SIM PKB. Mana dia? Nama grupnya itu. Ini saya juga banyak ini dan di grup ini banyak yang bisa diselesaikan gitu. Nah, saya nggak tahu Banten masuk atau tidak, tapi seharusnya sih masuk ya. Nasi. Namanya admin dinas SIM PKB. Namanya admin dinas SIM PKB, nggak keluar di situ lah ya. Nah ini karena ini Telegram ya, setengah pribadi. Ya, nah ini admin dinas SIM PKB. Dari sini juga ada permasalahan-permasalahan yang seperti tadi tuh, yang data nggak bisa update segala macam gitu. Nah saya baca dari sini solusinya itu rata-rata hapus salah satu dihapus. Ya yang tidak update dihapus. Yang itu nanti oleh karena itu guru tidak boleh punya akun ganda. Nah saya khawatir Bapak ini kan statik keduanya tahun berapa? Yang tadi Pak. Itu bukan SIM PKB ya? Bukan itu yang bermasalah. Oh, bukan. Dia udah sertifikasi belum? Dia lagi proses. Oke. Nah, ini khawatirnya ikut UKG-nya ikut UKG yang kedua. Kan UKG 2015 kan ada tuh. Ya. Itu kan dapat nomor semua tuh. Ya kan? Nah, terus nomor yang UKG 2015 ini yang sebenarnya yang bukan aktif, maksudnya yang dipakai sekarang oleh guru yang 2015. Tapi di data Dapodik dia sebenarnya UKG-nya harusnya yang nomor baru yang terkoneksi dengan Dapodiknya. Gitu. Atau bisa jadi dia terkoneksi juga nih dengan Dapodik. Cuma di Dapodik datanya ganda misalnya. Dulu kan pernah ada. Nah, dandanya ganda gitu. Nah, begitu data Dapodiknya ganda dia ke Dapodik yang satunya gitu loh. Yang sekarang tidak dipakai lagi di Dapodik kita. Paham nggak? Dia kan tetap terkoneksi ke Dapodik kan nggak ada. Cuma data lama, data yang tidak pernah kita update. Itu jadi banyak kemungkinan gitu. Ya. Jadi cek lagi nanti. Ya. Jangan sampai punya dua nomor UKG. Tapi bagaimana cara ngecek dia punya dua atau satu saya belum paham ya. Cari di SIM PKB saja. Cari pakai nama lah ya. Kalau nggak salah bisa pakai nama kan nyarinya. Pakai nama nanti ketemu sekolahnya gitu kan. Ketahuan. Nah nanti bisa dilihat dia punya dua atau satu nomor UKG-nya. Ya. Oke. Udah ya? Baca lagi? Masih banyak. Ini teman ini yang di pojok. Mana temannya yang di pojok? Senang diwakili, coba diri lah. Oh gitu.
Oh gitu, iya, iya. Pantes seneng banget mewakilin, yang diwakilin cakep. Nih, cuma penonton saya nggak kagak ridho nih. Kenapa? Yang cakep nggak keluar nih di YouTube. Oke, lanjut. Dah. Jadi Pak, ada kasus yang sertifikasi tahun 2017 Pak. Iya, kenapa? Dia sertifikasi zamannya masih PLPG ya. PLPG kemudian tidak lulus. Kalau zaman sekarang ada retaker istilahnya. Karena ini punten sekali lagi masih. Apa namanya apa? Retaker. Tahu deh, saya baru dengar malah. Jadi ujian ulang itu Pak untuk ujian negara itu. Oh ya, terus. Nah, kalau di tahun 2017 dia tidak lulus. Tapi kemudian iya. Oke, PPG ya. Jadi dia dulu pernah ikut PPG. Terus ujian 1 nggak lulus, ujian kedua nggak lulus, ujian ketiga nggak lulus gitu ya. Nah, sekarang kapan dia mau dipanggil lagi ya? Nunggu kesempatan orang lain yang pengen juga ikut PPG. Dia sudah dikasih kesempatan ujian berkali-kali nggak lulus, maka kasih lagi giliran dulu orang lain yang juga pengen lulus. Ya. Nah, itu kan saya. Oh gitu. Oke. Jadi saya dulu guru. Saya dapat panggilan PLPG di 2016, kemudian 2017 saya PLPG di PLPG. Oh iya, oke. Udah gitu ketika UTN nah gitu. Kan jadi nggak kaku gitu ya. Ya.